Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Geng motor di Bandar Lampung membegal pengendara motor, korban dikejar dengan senjata tajam. Seorang pemabuk minuman keras ditangkap polisi Pesawaran karena memperkosa keponakannya. Puluhan rumah di Desa Kota Karang, pesisir barat rusak dampak abrasi pantai. Abrasi melanda banyak desa di pesisir barat yang berbatasan langsung dengan pantai dan Samudra Hindia. Salah satunya Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Warga was-was petaka akan datang dampak abrasi. Daratan permukiman kini sebagian telah hilang akibat tergerus abrasi pantai. Talut penahan ombak kini rusak dan porak-poranda dihantam ombak laut. Menurut warga, sekitar 20 rumah yang rusak terdampak abrasi. Rinciannya 15 rumah rusak ringan, 3 rumah rusak sedang, dan 2 rumah rusak berat. Fondasi yang sebelah sana kan rusak, sebelah sini rusak. Ya kena air, kena ombak, kena laut. Dulu kan pernah hanyut yang di belakang rumah kita. Kapan? 2018, yang gede banget gitu. Sebelumnya rumahnya panjang, Bu, ya? Enggak juga sih, ada 2 meter ke 2 meter? belakang. 2 meter yang hanyut ke bawah arus laut, Bu, ya? Udah pasang, ya dampaknya merusakkan udah berapa isi rumah di sini yang udah hilang. Kira-kira sudah berapa rumah itu, Pak? Kalau jelas pengingatan saya itu kalau udah 5 udah jelas. Sudah ada 5 rumah. Iya. Kalau kita bilang air ini udah dari rumah dulu. Dari sini aja udah dari pasar dulu. Tapi inilah kejadian sebenarnya. Ombak besar juga mengakibatkan pohon kelapa hanyut, sehingga pendapatan warga berkurang karena tidak bisa lagi memanen buah kelapa. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki talut supaya abrasi tak meluas. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, bukan hal tidak mungkin Desa Kota Karang akan tenggelam jadi lautan. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Memasuki akhir bulan November, harga telur dan beras kembali naik, seperti terpantau di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Senin pagi. Harga telur kini Rp29.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp2.000 dibanding 3 hari lalu yang masih Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga telur karena pasokan dari agen berkurang. Meski demikian, stoknya di tingkat pedagang masih banyak atau tidak terjadi kelangkaan. Kenaikan harga telur menyebabkan omset pedagang menurun. Jika biasanya pedagang telur bisa menjual hingga 2 peti, namun kini paling banyak hanya 1 peti dan terkadang itu juga tidak habis. Sekitar 2-3 hari lah. Sebelumnya berapa harga telur itu, Bang? Sebelumnya harganya 26. 26. Sekarang udah berapa, Bang? Sekarang 28-29. 29. Sekitar 2 peti. 2 peti. Ya. Kalau sekarang ini begitu naik? Paling sepeti aja nggak habis. Nah, Selain telur, harga beras juga naik. Bahkan selama November 2022, kenaikan harga beras naik 2 kali. Beras premium kemasan 5 dan 10 kg naik hingga Rp7.000 per sak. Dari sebelumnya Rp55.000 menjadi Rp62.000. Ya beras naik udah sekitar bulan kemarin ya. bulan Pertengahan gitu. pertengahan September ya? Oktober ya? Berapa kisaran naiknya, Bu, per kilo?
Selalu naiknya ya sekitar 200 per perak per kilo, tapi udah berapa kali ya? Oh, Udah continue beberapa sering ya? kali. Nah, dalam bulan November ini udah 2 kali. Warga mulai mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran mereka. Warga berharap harga telur dan beras segera kembali turun. Banyak kan 25 ngejualnya. Ini mah 27 aja di sini udah naik ngaruh lah, Pak. Ngaruhnya gimana? Ya, harusnya mah turun terus. Gimana Bu? Ya, harusnya mah turun terus. Jangan naik. Kenapa? Para pedagang telur dan beras memperkirakan kenaikan harga itu akan terus naik hingga menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Menurut mereka, kenaikan harga sejumlah bahan pokok rutin terjadi di bulan Desember. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kegembiraan terpancar di wajah Usman saat dipastikan akhirnya ia bisa berangkat umroh pada pekan depan. Pria 62 tahun yang menyandang disabilitas akan umroh bersama ratusan jemaah lainnya yang dibiayai oleh Pemkot Bandar Lampung. Usman merupakan seorang marbot masjid di Kelurahan Sumur Batu, Teluk Betung Utara. Keberangkatan Usman ke Tanah Suci sempat tertunda selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19. Alhamdulillah, bangga saya. Bapak Ibu yang menghormati, sangka-sangka kita semua nanti pada saat perjalanan kita, beliau sebagai penghulu di kecamatan kita supaya bisa ikutin dengan kita ke sana ke Arab sana. Jemaah umroh yang dibiayai Pemkot Bandar Lampung adalah marbot masjid, guru mengaji, dan warga tidak mampu. Apa yang diproduksikan dari travel harus jalankan dengan baik, karena di sana kita nggak tahu yang namanya tanggal 2 itu kita tidak bisa lihat. Kalau kita semua menjalankan produksi dari travel, insya Allah semuanya bisa berjalan aman, semua bisa menjalankan hikmat, semua juga diberikan kelancaran. Harapan Eva semuanya jemaah umroh yang akan berangkat ini berangkat sehat, kembali ke tanah air juga sehat. 500 orang diberangkatkan menjalankan ibadah umroh pada tahun ini. Keberangkatan mereka dibagi 2 kloter pada tanggal 2 dan 3 Desember mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Warga Tulang Bawang Barat memiliki tempat wisata untuk mengisi hari libur akhir pekan bersama keluarga. Wisata buatan pemerintah kabupaten ini adalah Taman Kura-Kura di Kampung Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Meski belum rapi layaknya tempat wisata pada umumnya, namun Taman Kura-Kura sudah ramai pengunjung. Di tempat ini terdapat lebih dari 100 ekor kura-kura yang terdiri dari 17 jenis kura-kura air tawar atau sungai. Kura-kura yang dikembangbiakan jenis tuntong sungai, kura-kura sawah, dan kura-kura jenis bajuku atau dalam bahasa Latin disebut Orlitia bornensis. Kura-kura bajuku memiliki warna khas tempurung hitam dan kepala hitam. Besarnya kura-kura ya, saya penasaran dan antusias bahwasanya ya bisa memberdayakan kura-kura sebesar itu. Taman Kura-Kura ini dibuat sebagai lokasi wisata alternatif warga yang jauh dari perkotaan. Selain sebagai objek wisata, Taman Kura-Kura jadi pusat edukasi satwa reptil bagi anak-anak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya, Vika Rana, dan seluruh tim redaksi mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.